Kalau sekarang potensi yang sangat besar itu adalah sektor untuk investasi ya. Potensi untuk investasi yang ada di Tangerang Kabupaten adalah sektor properti. Properti ya maksudnya. Oke. Nah, sektor properti ini menjadi daya tarik tersendiri karena memang di kita banyak sekali terdapat kota-kota satelit yang berkembang sangat luar biasa. Nah, Ketua DPD Golkar pada saat ini adalah Wakil Bupati Tangerang yang sekarang untuk Kabupaten Tangerang. Ya, jadi sama sekali tidak ada hubungan keluarga. Kita jadi, cuma berhubungan sesama kader Golkar. Tolong pahami nih Baik. alurnya nih ya. Jadi nggak ada ya hubungan. Setelah ini nggak ada adik saya ataupun bagian dari keluarga saya yang ikut konstelasi politik di perhelatan pilkada. Ketika Pak Bupati memutuskan untuk meneruskan jejak ayah, ya, apa pertimbangannya? Jadi gini, saya menjadi kader Partai Golkar mulai dari selepas SMA tahun 92. Kemudian di tahun 98 sudah menjadi pengurus, walaupun hanya di pengurus bidang waktu itu, pemuda. Di tahun awal 2000-an saya terpilih menjadi Ketua Angkatan Muda Partai Golkar di awal tahun 2000. Nah, dari sana jenjang karir saya kemudian beralih lagi terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang di awal tahun 2005-an itu. Jadi ya memang karir saya sudah ada di organisasi partai politik melalui pembinaan, pembekalan sebagai kader. Baru tahun 2009 saya mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI langsung. Ya. Nah, dan terpilih dengan perolehan suara kalau nggak salah 56.000 waktu itu. Ya, itu artinya juga kan Dapil Tangerang. Banten 3 yaitu Tangerang Raya, Kota Tangerang dan Tangsel juga kabupaten waktu itu. Nah, artinya kan memang dari sana bisa dilihat bahwa pattern ataupun jalur karir saya di partai politik ya memang sudah terbangun lama, bukan yang karbitan, ya, tapi sudah terbentuk. Yang dipaksakan karena punya nama dan persis. Gitu. Tapi sebelum orang tua saya jadi Bupati Tangerang pun saya sudah menjadi kader Golkar. Ya, bapak saya terpilih di 2003 waktu itu periode pertamanya. 2008 itu periode keduanya yang pemilihan langsung. Nah, jadi untuk keluarga besar kader Partai Golkar sudah paham kalau saya merupakan bagian dari kader Partai Golkar yang memang dididik untuk menjadi anggota legislatif ataupun memegang jabatan-jabatan politis yang ada di pemerintahan. Nah, itulah seperti itu. Tapi kan waktu itu juga ada banyak isu dinasti dan lain sebagainya. Maka dari itu orang tua saya mengambil kesimpulan, ya sudah, kalau satu adik saya sebetulnya lebih dulu berkarir di lembaga legislatif. Ya, lebih dulu terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang selama 2 periode, terakhir menjadi pimpinan. Tapi setelah saya menjadi bupati, kita memutuskan untuk dia beralih profesi dari yang tadinya politisi sekarang menjadi pengusaha. Pure pengusaha. Di dunia travel sama pariwisata. Nah, yang akhirnya ya kita tahu diri lah. Ya, agar tidak terlalu kan isu dinasti di Banten ini apalagi. Ya saya juga paham tidak ada urusan keluarga lagi di pemerintahan. Tapi kalau saya nanti mendukung kader Partai Golkar, itu adalah bagian dari tugas saya sebagai kader Partai Golkar untuk menjadi pimpinan daerah berikutnya. Nah, Ketua DPD Golkar pada saat ini adalah Wakil Bupati Tangerang yang sekarang untuk Kabupaten Tangerang. Ya, jadi sama sekali tidak ada hubungan keluarga. Kita cuma berhubungan sesama kader Golkar. Tolong pahami nih alurnya nih ya. Jadi nggak ada ya hubungan. Setelah ini nggak ada adik saya ataupun bagian dari keluarga saya yang ikut konstelasi politik di perhelatan pilkada. Oke, siap. Nah, yang waktu 2013 terpilih, pesan dari Bapak?
Bahwa saya harus bekerja keras, istiqomah, karena banyak sekali PR pembangunan di Kabupaten Tangerang. Bisa dilihat Kabupaten Tangerang ini waktu saya menjabat pertama itu populasinya baru sekitar 2,7 juta. Oke. Sekarang sudah hampir 4 juta. Itu pun sudah dipisah dengan Tangerang Selatan dan Kota Tangerang ya. Bayangkan aja dengan luas wilayah hampir 1000 km persegi. Yang lebih luas dari Provinsi DKI Jakarta. Tapi APBD kita sangat terbatas. Jadi dari APBD 3,6 triliun dulu waktu saya jadi, alhamdulillah sekarang ini sudah mendekati 6 triliun. Kalau tidak ada pandemi sebetulnya sudah melebihi 6,4-6,5 triliun. Tapi selama 2 tahun ini ada pandemi, banyak sekali yang terkoreksi dan juga teralokasi untuk penanganan kesehatan dan sosial. Jadi pesannya waktu itu ini masih banyak PR, terutama urusan pendidikan, ya, infrastruktur dan juga kesehatan. Maka dari itu visi misinya lebih banyak kepada bagian-bagian unsur tersebut. Pendidikan ya barang tentu pembangunan sekolah baru, kemudian juga peningkatan fasilitas sarana prasarana sekolah. Kemudian juga sekarang ini kan SMA dan SMK sudah diambil alih oleh provinsi. Jadi kita berbagi tugas juga dengan provinsi. Kesehatan juga alhamdulillah selama saya menjabat saya membangun 1 rumah sakit di wilayah Pantura di Paku Haji, RSUD Paku Haji, dan insya Allah nanti tahun ini kita akan melakukan peletakan batu pertama RSUD di Tiga Raksa. Jadi Kabupaten Tangerang Total ada 4 iya, 4 iya. ya. Balaraja. Kita memiliki 4 rumah sakit umum daerah. Apa aja tuh Pak? Balaraja, Paku Haji. Yang di Tangerang Kota, Oh, yang satu Iya. ini ya, Tiga Raksa. yang satu Tiga Raksa. Tiga Raksa. Kapan Kenapa? itu rencananya Pak? Peletakan batu pertamanya sekarang, insya Allah tahun depan di periode bulan Agustus, Juli sudah bisa diresmikan untuk tipe D dulu, tipe awal. Periode berikutnya. Kalau nggak salah berarti kalau ada 4 mungkin satu-satunya ya kota kabupaten yang punya ya. 4 RSUD, iya. Kalau betul untuk ya? sementara di Banten, Benar ya? iya. Kalau untuk sementara di Banten, Kabupaten Tangerang yang punya satu-satunya kabupaten yang punya 3 rumah sakit umum daerah. Bahkan Berarti nanti Bapak nih menjabat ngapa-ngapain ya? Bukan yang nggak ngapa-ngapain berarti ya? iya, alhamdulillah. Periode pertama 1 rumah sakit, Oke, periode kedua 1 oke. rumah sakit lagi. Ya ya berarti Gitu. tadi tuh yang di wisatanya ya. Ya, Terus kesehatan, ya. pendidikan, terus sarana olahraga. Iya. Ya. Termasuk konservasi lingkungan hidup ini. Nah ini kita udah sampai, kita berhenti. Selebihnya nanti bisa mengikuti. Ya. Ya, bukan. Ini bisa dijelaskan nih Pak? Nah. Apa saja yang sudah dilakukan di sini? Baik, Perubahannya ini dan sebagainya. adalah kampung nelayan Ketapang yang dulunya terisolir, dan perahu-perahu di sini dulu nambatnya ada di ujung sana. Kenapa? Yang itu? Iya, perbatasan yang biru sama coklat itu. Kenapa? Karena sedimentasinya sudah sangat tinggi. Dan sebetulnya perbatasan biru dan coklat itu adalah bibir pantainya dulu. Jadi kita bisa lihat bangunan-bangunan bekas dockyard di sana. Iya. Itu dulu adalah tempat pembetulan servis dan pembuatan kapal. Sekarang sudah Di tengah laut. di tengah laut. Ini adalah abrasi kerusakan pantai utara yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Nah, setelah kami tata anak sungai ini, ya hilirnya semua kita secara berkala kita lakukan normalisasi. 2 bulan sekali kita keruk. Dengan begitu mereka bisa masuk kapal-kapal ini sampai mendekati ke tempat pelelangan. Karena ini hanya kapal yang dipergunakan 1 malam aja untuk mencari ikan. Kurang lebih sekitar 3 jam mereka melaut perginya, 3 jam mencari, habis itu 3 jam untuk pulang.
Dapat langsung dijual di TPI. Yang pembelinya biasanya ada dari Jakarta dan dari mana-mana. Nah ini nanti juga kita akan tidak setiap bulan itu baik buat melaut, buat nelayan. Jadi dengan adanya pusat kuliner, adanya tempat pariwisata, penambahan dan juga stimulus ekonomi bisa berjalan di sini. Jadi nggak tergantung sama pendapatan ikan. Persis. Sekaligus juga ini bambu-bambu ini akan dibangun bagan-bagan untuk kerang hijau nanti di sana. Ini hanya untuk penyambung dan pengganti pemasukan mereka apabila tidak. Ya, itu. Nanti bisa dilihat yang diolah sama ibu-ibu di sana. Nah inilah kira-kira. Jadi ini bisa dilihat antara tanaman mangrove yang baru dan yang sudah tua. Itu berbeda warnanya. Nah Ini ya Pak. Yang iya. baru mana? Yang udah tua yang mana Pak Bupati? Yang baru yang masih hijaunya. Hijau ini, kecil-kecil ini ya. Ya, dan itu ada sebagian pohon-pohon. Jadi nanti kita akan berlakukan seperti ini juga. Jadi ke depan yang sudah 2 meter pindahin ke depan. Terus, tapi kita perkuat yang di dalamnya lebih Oh dulu. itu pembibitan ya Mas istilahnya? Kenapa? Kalau ini udah sekarang udah penanaman, udah ini pembesarannya. Nanti yang akan kita lakukan di sebelah kanan tadi yang tempat abrasi, yang spot-spot. Nah itu udah kita mulai nanti di sana. Iya. Tapi Nelayannya ada berapa Pak? Keluarga nelayan yang di sini? nih, Pak Kades. mana kepala desa? Warga nelayan. Kalau nggak salah 20% ya. Berapa orang kira-kira? Orangnya sekitar 200 ada. 200 kakak lah sebut ya. Yang bergantung hidupnya sama nelayan. Kita juga bangunin koperasinya tadi, itu untuk pemberdayaan masyarakat. Ini abrasi dari titik yang bagan itu sampai titik sini berapa tahun kira-kira? Berapa tahun? Nih, Terusnya berapa? orang set ini nih, Panjangnya berapa? ada sekitar 20 tahun. Bisa lebih ya, lebih kalau 5 tahun. Perlahan-perlahan terus abrasi sampai ke sini. Kalau tidak ada upaya bukan tidak mungkin Iya. makin ini ya Pak. Dulu itu mereka turunnya di ujung sana, jalan dulu, jalan. Jadi nunggu surut, Iya, nunggu surut, mereka nambat di ujung, jalan ke sini. Sekarang udah bisa sampai ke sini. Itu berapa Pak panjangnya sih? Perkiraan. Berapa kira-kira? Lah, 500 meter? 500 meteran. 25 tahun. Kalau yang tadi udah 1 kilo tuh. Yang di pinggir jalanan, Ya, tadi yang kita ya, berhenti, nah itu 1 kilo. Pak Bupati ini kan Iya. akan jadi semacam sentra kerang hijau lah. Dari sisi airnya gimana? Bagus Jadi, nggak dari dari sisi kesehatan? Mudah-mudahan dari konservasi mangrove yang kita buat, kualitas air di sini akan berubah secara perlahan. Tapi memang kalau untuk detailnya kita harus cek dulu hasil produksi kerang hijau yang diproduksi dari lokasi sini. Karena ini kan di laut kan bukan cuma air dari kabupaten aja nih, termasuk dari Jakarta juga kalau kita ada arus dari timur masuk ke sini, Iya. termasuk sampahnya gitu ya. Dalam pertemuan terdahulu dengan Warta Kota Network, Pak Bupati bilang apa ya, motonya tuh semua ada di Kabupaten Tangerang. Tangerang. Apa? Gimana Pak? Semua ada di Tangerang. Semua ada di Tangerang. Nah sebetulnya tapi kalau mau diurut-urutin gitu ya, Iya. apa diversifikasinya, diferensiasinya, apa sih sebetulnya potensi dari daerah Kabupaten Tangerang ini? Oke, baik. Kalau sekarang potensi yang sangat besar itu adalah sektor untuk investasi ya. Potensi untuk investasi yang ada di Tangerang Kabupaten adalah sektor properti. Properti ya, Iya. masih ya. Oke. Nah, sektor properti ini menjadi daya tarik tersendiri karena memang di kita banyak sekali terdapat kota-kota satelit yang berkembang sangat luar biasa. Kemudian kalau potensi alam sendiri di Kabupaten Tangerang, ya memang kita ada beberapa wisata alam yang ada ya. Seperti misalkan kalau di pesisir pantai itu ada Pantai Tanjung Pasir, ada Tanjung Kait di Mauk sini. Kemudian ini nanti Ketapang Agriculture.
ya. Terus kemudian juga ada Pulau Cangkir yang di Kronjo. Nah, itu potensi-potensi alam yang menjadi tempat pariwisata pada saat ini. Kemudian potensi investasi yang lain, terutama investasi berskala menengah kecil, seperti misalkan restoran, tempat makan, kuliner, itu juga masih banyak terdapat di wilayah Tangerang. Ya. Nah, jadi buat saya dalam rangka mengundang seluruh penanam modal ini, baik yang besar maupun yang kecil maupun yang menengah, ini dengan berbagai macam cara. Jadi melalui pertemuan-pertemuan, kemudian juga melalui asosiasi. Sekarang saya pengurus juga di APKASI, Asosiasi Kabupaten seluruh Indonesia, pengurus juga di AKOPSI. Nah, ini bisa memperkenalkan Kabupaten Tangerang dengan segala macam potensinya. Ya, begitu juga dengan pertemuan-pertemuan ataupun pameran-pameran yang ada diselenggarakan oleh kementerian. Nah, untuk meningkatkan PAD-nya nih Pak, Ya, Pak Bupati sudah melakukan apa saja dan daerah mana yang menurut Pak Bupati bisa dioptimalkan? oke. Nah, ini PAD sekarang ini masih banyak berkutat di sekitar properti. Oke. Ada beberapa penyesuaian mengenai nilai jual objek pajak atau EJOP di beberapa kawasan yang sudah terbangun dan berkembang menjadi kota-kota satelit. Ya, di beberapa kawasan ini ada penyesuaian mengenai NJOP yang nantinya akan menjadi pajak bumi dan bangunan bagi para pemilik, termasuk korporasi. Nah, ini merupakan potensi kenaikan PAD daerah yang sangat luar biasa. Di luar itu ada juga pajak hiburan, restoran, perhotelan, yang ini juga menjadi potensi yang sangat luar biasa. Banyak sekali sekarang ini hotel-hotel yang bertumbuhan di wilayah Kabupaten Tangerang. Baru saja seminggu yang lalu saya ikut meresmikan salah satu hotel bintang 4 di kawasan Gading Serpong. Artinya minat investasi dari para investor untuk di sektor pariwisata ini juga masih berkembang, salah satunya hotel. Nah, inilah potensi-potensi pendapatan asli daerah yang bisa kita gali. Ya, terlepas daripada itu pun masih banyak potensi daerah lain yang sekarang ini sedang dikelola oleh BUMD kabupaten seperti Perumdam, Tirta Raharja Kabupaten, yang sekarang ini semakin banyak membuat sambungan langsung ke masyarakat untuk penyaluran air bersih dan air minum perpipaan. Nah, ini kan potensi pendapatan juga bagi mereka. Dengan banyaknya properti yang dibangun, tentu saja banyak pasar yang mereka juga bisa garap dan bisa maksimalkan potensinya. Nanti di sana akan terlihat dividen yang dikembalikan kepada pemerintah daerah. Begitu juga tadi kita sempat lihat pasar. PD Pasar ini juga punya potensi proyeksi perkembangan usaha ke depan ini sangat baik sekali. Karena penataan pasar yang sekarang kita lakukan ini berhasil dan berbuah sangat baik bagi pengelolaan pasar. Masyarakat bisa datang ke pasar dengan tenang, nggak perlu khawatir kepanasan, kehujanan. Pedagang juga bisa berjualan dengan tenang karena mereka dilindungi dengan bangunan pasar. Parkiran motornya juga rapi, kemudian tidak semeraut tumpah di tengah jalan. Nah, itu potensi-potensi kita. Jadi di beberapa titik yang memang populasinya sangat tinggi, potensi pasar ini juga sangat luar biasa. Di mana Pak contohnya Pak? Jadi misalkan di Pasar Kemis, kemudian di Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Kelapa Dua, Curug, bahkan di Belaraja dan Tiga Raksa sekalipun. Oh, ada potensi juga di sana? Pak, ada. Karena sudah banyak karena yang rame berkembang. sih ya. Iya. Betul. Makin banyaknya pengrumahan berskala kecil dan menengah yang terbangun di kawasan-kawasan itu, selain kawasan industri. Gitu. Jadi masih ada potensi PAD kita yang memang perlu dieksplorasi lebih jauh dan lebih dalam lagi oleh para BUMD kabupaten. Dan terakhir, Ya. program unggulan apa saja yang diusung Pemkab untuk menyejahterakan rakyat? Oke.
Di kita ini ada program-program seperti Gerbang Mapan, Gebrak Pakumis. Ini tujuannya semua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Juga ada program sistem bantuan masyarakat di Bamas, ya, dan program bantuan hibah dan sosial melalui Si Pitulungan. Nah, ini program-program yang langsung didistribusikan ke rekening masyarakat untuk meningkatkan produktivitas mereka ataupun usaha wirausaha yang mereka lakukan, ya. Kemudian juga ada bantuan sosial tunai. BST ini juga kita gulirkan di tengah pandemi, walaupun ini bukan program reguler. Ketika pandemi berakhir, perekonomian sudah berjalan dengan normal, kita akan hentikan. Tapi untuk sementara waktu, program ini masih dibutuhkan. Juga program-program dana bergulir yang kita tuangkan atau disalurkan melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Program bantuan dana bergulir ini juga program yang memang untuk menjaga perekonomian masyarakat, terutama UMKM, dan juga pergerakan dari perekonomian tersebut. Dan masyarakat ini kalau dana bergulir kan dia diwajibkan untuk mengembalikan. Untuk pengembalian ini juga kita membantu warga yang lain. Pemahaman inilah yang harus dipegang oleh masyarakat bahwa dana koperasi yang kita salurkan melalui koperasi atau dari UPDB, Dinas Koperasi, itu adalah bagian dari dana yang nantinya juga akan membantu keluarga atau rekan-rekan mereka. Gitu. Siap, mudah-mudahan semua program yang diusung Pemkab berjalan lancar nih Pak. Amin, Dan amin. masyarakat merasakan gitu efek. Ya. Karena kan banyak yang bilang, oh kita nggak merasakan pemerintah hadir ya, nggak gitu ya. Mudah-mudahan nggak terjadi di Kabupaten Tangerang Pak. Mudah-mudahan itu. Siap. Ya, walaupun dengan 4 juta itu sangat menjadi tantangan sekali. Iya. Siap, terima kasih banyak Pak Bupati. Terima kasih. Ya, Sobat WK Tribun Network, demikian obrolan kita bersama Pak Bupati Ahmed Zaki Iskandar seputar kehidupan pribadi dan pengalaman sebagai bupati. Mudah-mudahan yang baik-baik bisa kita ambil dan apa yang disampaikan beliau menginspirasi banyak orang. Tetap sehat buat kita semua. Sampai jumpa pada narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya.